Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf Abdillah dengan NIM 2022-633. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Viktimologi dan Penologi, khususnya pada hari ini kita akan membahas penologi dalam pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, khususnya di poin pemasyarakatan, pembinaan, terus menyelesaikan konflik sama penyesalan pelaku. Nah, di sini yang perlu kita pahami dari sistem pemasyarakatan adalah tatanan yang mengatur arah, batas, dan metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan yang terpadu, bertujuan untuk mempersiapkan warga binaan agar dapat kembali dan berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Sistem ini merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana yang mengutamakan pembinaan karakter, reintegrasi sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia melalui kegiatan pelayanan, pembinaan, dan pengamanan. Kita dapat pahami kenapa ada sistem pemasyarakatan adalah agar pelaku dapat menyesali tindakannya. Nah, disinilah letak utama adanya sistem pemasyarakatan. Fungsi dan tujuan pertama, pembinaan masyarakat, mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Maksudnya adalah dalam sistem pemasyarakatan bukan didasarkan pada sarana balas dendam, berdasarkan uraian-uraian pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang awalnya itu sebagai sarana balas dendam menuju sarana pemulihan. Nah, inilah letak bagaimana di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan ditegaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah sistem yang terpadu dan memperbaiki pelaku kejahatan agar tidak mengulangi apa yang dilakukan sebelumnya. Yang kedua adalah fungsinya adalah reintegrasi sosial, membantu warga binaan untuk dapat diterima kembali oleh masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Artinya, kalau kita integrasikan dalam materi viktimologi, ada 3: secara sosial, ekonomi, dan pendidikan. Nah, disinilah letak bagaimana pelaku itu mendapatkan keadilan baik dalam hukum maupun sosial masyarakat itu sendiri. Bagaimana peran negara wajib untuk memulihkan nama baiknya, terus kedudukannya dia sebagai warga masyarakat seperti apa, dan lain sebagainya. Dengan begitu, maka sesuai dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Khususnya kita akan fokus pada kepastian dan kemanfaatan dalam hukum pidana itu sendiri yang diselaraskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Yang kedua, rehabilitasi, membantu warga binaan untuk pulih dan siap kembali berintegrasi dalam masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab dan produktif. Nah, disinilah letak bagaimana seorang warga binaan itu negara harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam kabar baiknya adalah Menteri HAM Bapak Natalius Pigai mengabarkan pencabutan SKCK bagi pelaku tindak pidana atau tindak kejahatan.
Nah, sini kabar baik seperti apa? Bahwa dari pelaku tindak pidana atau kejahatan itu mendapatkan keadilan sosial agar mempermudah untuk mendapatkan pekerjaan, karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa SKCK itu mempersulit khususnya warga binaan yang telah lepas dari binaan pemasyarakatan, sulit mendapatkan pekerjaan, yang akhirnya menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial dan ekonomi di masyarakat. Inilah perlunya pemahaman secara komprehensif kepada penegak hukum, bukan menimbulkan efek jerah aja, tapi bagaimana peran negara dan penegak hukum bisa menciptakan solusi-solusi atau alternatif yang lebih adil dan akuntabel baik bagi korban dan pelaku itu sendiri. Yang ketiga adalah pelindungan, memberikan jaminan pelindungan terhadap hak warga binaan dan juga pelindungan kepada masyarakat dari potensi pengulangan kejahatan. Nah, disinilah bagaimana tatanan sistem yang ada di masyarakat untuk melibatkan kepala desa, terus RT RW dan lain sebagainya, dan tokoh masyarakat, agar memang dari pelaku dan korban ini, atau khususnya di pelaku, itu mendapat pelindungan dari masyarakat dan tidak dapat mengulang kejahatan yang dia lakukan sebelumnya. Nah, disinilah agar memang itu menyelesaikan konflik baik dari internal keluarga dari pelaku maupun dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, inilah yang harus ditata, bukan secara yuridis, tapi bagaimana kita membangun budaya hukum agar kedepannya bisa lebih fair ya, ketika kita menghadapi sesuatu yang kita hadapi hari ini, khususnya pelaku kejahatan. Pada dasarnya manusia itu ketika melakukan kejahatan ada alasannya. Kalau bertanya soal filsafat, contoh ya, kenapa seseorang itu mencuri, pasti ada dasarnya, karena mungkin tetangga tidak peduli, atau emang tidak ada yang mengasih makan dan lain sebagainya. Itu menjadi alasan. Makanya di dalam hukum pidana itu ada asas ultimum remedium atau opsi terakhir, karena pada dasarnya hukum pidana itu untuk bukan memperberat kepada pelaku atau korban, tapi untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Yang kedua, tujuannya adalah stabilitas keamanan atau menciptakan kondisi lembaga pemasyarakatan yang aman dan tertib. Nah, di kondisi yang aman dan tertib seperti apa? Dalam sistem pemasyarakatan tidak boleh ada kekerasan, baik dari pengelola sistem pemasyarakatan maupun sistem hukum itu sendiri, karena negara wajib hadir untuk menyelesaikan masalah-masalah ini agar tidak terjadi yang serupa dalam hal tindak pidana. Nah, ada penyesalan pelaku baik secara preventif dan represif. Nah, di sini secara preventif itu gimana? Yaitu tadi yang saya jelaskan, kurang lebihnya preventifnya penegak hukum harus berpikir ke depan bagaimana pelaku ini tidak mengulangi kesalahan yang sama, khususnya dalam tinjauan dasar hukum pidana. Nah, inilah preventivitas itu memang langkah yang begitu sulit, karena memang tidak ada aturan pandu dalam sistem hukum kita. Nah, secara represif seperti apa? Harus tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagaimana kita menimbulkan efek jerah dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, maka represivitas itu dari sarana balas dendam ke sarana pemulihan. Nah, pemulihan ini seperti apa? Bukan sekedar menimbulkan efek jerah, tapi bagaimana penegak hukum dan negara itu memberikan efek jerah agar pelaku tidak mengulang kesalahan sama dengan berbagai aktivitas
baik dari psikologi, sosial dan ekonomi agar memang ada keterampilan dalam sistem pemasyarakatan itu sendiri. Kurang lebihnya seperti itu. Billahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.